Oke, kita bahas lagi tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah atau sigma arus yang masuk nilainya akan dengan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi misalkan di sini ada suatu percabangan. Ini merupakan titik percabangannya. Jadi melihatnya pusatnya pada titik percabangan ini. Jadi kalau misalkan di sini ada arus I1 masuk, kemudian I2 masuk. Nah, I3 nggak mungkin masuk. Karena sesuai hukum 1, ada yang masuk harus juga ada yang keluar. Maka I3 posisinya keluar. Mana di sini yang sebagai I masuk? I masuknya lihat arah anak panah yang menuju ke titik yaitu I1 dan I2. Maka I masuknya I1 plus I2. I keluarnya siapa? Yaitu I3. Jadi pada hukum 1 Kirchhoff ini jumlah arus yang masuk nilainya selalu sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuknya 40 ampere, maka yang keluar juga harus 40 ampere. Nggak mungkin ada yang hilang. Kemudian hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah dari GGL, ini simbol dari GGL ya. GGL itu artinya sumber tegangan, ditambah I kalikan dengan R, nilainya selalu sama dengan 0. Jadi ini hukum kedua dari Kirchhoff. Cuma ada keterangannya di sini. Itu yang pertama untuk GGL ya. GGL. Jadi GGL di sini kalau misalkan nanti yang ketemu positif duluan atau yang panjang duluan, positif atau panjang, maka GGL-nya akan bernilai positif. Tapi kalau yang ketemu negatif atau pendek duluan, maka GGL-nya akan bernilai negatif. Jadi tergantung. Kemarin sumber tegangan simbolnya gimana? Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Jadi nanti kalau alurnya kita dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri beda. Kalau dari kiri ke kanan maka yang ketemu apa duluan? Panjang. Kalau panjang berarti nilainya positif. Jadi GGL-nya bernilai positif. Tapi kalau dari kanan ke kiri ketemu apa duluan ini? Pendek. Kalau pendek berarti GGL-nya bernilai negatif. Nah, kemudian aturan untuk arus. Untuk arus, jika searah loop, searah ini maksudnya itu searah dengan jalur yang kita buat nanti. Jadi loop di sini jalur, maka arusnya akan bernilai positif. Tapi jika dia berlawanan dengan arus, berlawanan dengan loop, maka arusnya akan bernilai negatif. Nah, maksudnya ini gimana? Di contohnya seperti ini. Contoh. Ini untuk yang sederhana ya. Ada suatu rangkaian. Kemudian di sini ada sumber tegangan. Nah, misalkan di sini 4 ohm, di sini 2 ohm, di sini 12 volt. Yang di sini 6 volt. Ditanya, tentukan arus total rangkaian. Ditanya arus totalnya. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan dulu arah arus. Tentukan arah arus. Cara menentukan arah arus dengan melihat sumber tegangan.
dengan melihat atau mengikuti sumber tegangan terbesar. Nah, lihat di sini ada 6 volt, ada 12 volt. Yang paling besar siapa? 12 volt. Ingat kita kemarin belajar tentang arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Positif yang panjang, negatif yang pendek. Negatif, positif. Sampai di sini ada yang tanya kan? Nah, jadi untuk mengikuti arah arusnya, berarti arah arusnya dari sini ya. Nah, jadi kita ikuti jumlah tegangan terbesar. Terbesar positifnya ada di sebelah kanan, maka arah arusnya ke sini. Nah, ini arah arus listriknya. Sudah kita tentukan arah arus listrik, maka kita mulai apa-apa saja yang dilewati oleh arus. Misalkan bebas mulai dari titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, terserah. Yang penting ada di pojokan. Misal nih Pak mulai dari titik sini. Arah arusnya kan muternya kayak gini ya. Berlawanan dengan jarum jam. Kita mulai ikuti arah putaran arus. Nah, ketemu apa duluan ini? Panjang. Kalau panjang berarti nilai GGL-nya apa? Panjang, berarti GGL-nya bernilai positif. Maka kita tulis di sini jumlah GGL ditambah I kali dengan R sama dengan 0. GGL-nya ada apa saja nih? Nah, ketemu panjang duluan, berarti GGL-nya yang pertama bernilai naik positif 6 volt. Karena ketemu panjang duluan. Terus ketemu apa duluan ini? Ketemu pendek duluan. Kalau pendek berarti GGL-nya bernilai negatif. Berarti karena ketemu pendek duluan maka negatif 12 volt. Plus itu yang arus dan hambatannya. Ketemu hambatan. Arusnya ini kan ke arah kiri. Benar? Nah, tadi kita buat loopnya searah dengan arus saja biar enak. Nah, seperti ini. Ini arah dari loopnya. Ketemu hambatan, maka 2I kali R. Hambatannya langsung Pak tulis 2 ohm dikalikan dengan arusnya sebesar I. Ketemu hambatan lagi 4 kali dengan I. Habis, kalau habis tutup sama dengan 0. Plus 6 min 12, maka nilainya min 6. Tambah 2 tambah 4, 6. I sama dengan 0. Ini pindah ruas jadi plus 6I sama dengan 6. Berarti I nya sama dengan 6 bagi 6 1 ampere. Nah, ini untuk penjelasan dari hukum kedua Kirchhoff. Nah, langkah pertama tadi tentukan arah arus dan mengikuti sumber tegangan terbesar. Langkah kedua Bapak tulis yaitu dengan menentukan arah loop. Loop ini pengerjaan kita atau jalurnya tadi ya. Untuk arah loop bebas. Lebih enak kalau mengikuti dari arah arus listrik. Baru kamu masukkan ke persamaan hukum 2 Kirchhoff. Nah, kadang kalau di soal itu nanyakan tegangan jepit atau tegangan yang mengalir. Nah, untuk nanya tegangan yang mengalir atau tegangan jepitnya, tegangan jepit atau yang mengalir, kita gunakan lagi hukum Kirchhoff. Berarti V biasanya tegangan jepit ini dalam suatu titik A ke B. Berarti misal VAB jumlah GGL ditambah I kali dengan R. Ini untuk mencari tegangan yang mengalir. Contoh dari soal yang tadi ya. Misalkan di sini ada titik A. Terus di sini ada titik B. Nah, jadi kalau ditanya tentukan tegangan dari A ke B. Nah,
Untuk mencari tegangan dari A ke B bebas kita. Yang penting sampai dari A menuju B, bisa lewat jalur sebelah kanan, bisa lewat jalur sebelah kiri. Yang penting ikuti fungsi rumusnya ini tadi. Misal nih, Pak lewat sebelah kanan ya. VAB jumlah GGL ditambah dengan I kali dengan L. VAB, lihat nih dari A nih. A ke B lewat sebelah kanan kayak gini Pak ya. Pak ya. Ketemu duluan. Ketemu negatif, maka tulis negatif berapa itu? Negatif 12 volt ditambah. Nah, ketemu hambatan. Ada hambatan, ada arus. Ini searah arusnya dengan arah jalurnya tadi. Kalau searah berarti nilainya positif, maka hambatannya sebesar 2 ohm dikalikan dengan I. 2 kali I min 12 ditambah I-nya tadi berapa? I-nya sebesar 1 ampere. 2 dikalikan dengan 1 min 12 ditambah 2. 12 tambah 2 minus 10 volt. Itu VAB. Ini kalau lewat sebelah kanan. Kalau kamu lewat sebelah kiri pun juga demikian, akan sama nilainya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan dari hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ada 2, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.